Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afini Rahmatun Nazilah dari kelas 3K Manajemen. Saya di sini sedikit ingin memaparkan tentang ruang lingkup manajemen retail. Pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer, yang berarti memotong, memecah, atau membagi bagian menjadi lebih kecil. Maka, retail menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya. Retail pula dapat diidentifikasikan sebagai salah satu perangkat dari aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen. Dengan demikian, retail adalah kegiatan akhir dalam jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Suatu produk atau barang untuk sampai kepada konsumen akhir itu memerlukan adanya jalur distribusi. Jalur distribusi menyangkut perusahaan, pedagang besar, retail, dan konsumen akhir. Perusahaan merupakan suatu instansi yang menghasilkan dan mendistribusikan suatu produk atau barang. Lalu, pedagang besar. Pedagang besar biasanya melakukan fungsi pembelian, promosi, penjualan, pengiriman, dan pembayaran kepada produsen, tidak menjual langsung kepada konsumen. Sementara itu, retail menjalankan fungsi pembelian, promosi, penjualan, pengiriman, dan pembayaran kepada agen atau distributor, tetapi tidak memproduksi barang dan tidak melakukan penjualan kepada retail lain. Retail pula yaitu untuk memudahkan konsumen untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan tanpa harus ke pedagang besar dan ke perusahaan. Paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Retail tradisional memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Kurang memilih lokasi. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan retail. Bila keputusan pemilihan lokasi telah ditetapkan, maka akan diikuti oleh konsekuensi investasi maupun strategi yang kompleks. 2. Tidak memperhitungkan potensi pembeli. Potensi pembeli merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Seharusnya juga dipahami sebagai banyaknya jumlah pembeli potensial yang sekaligus memiliki daya beli atau kemampuan membeli. Namun, dalam konteks pengelolaan retail tradisional, seringkali hal ini diabaikan. 3. Jenis barang dagang yang tidak terarah, yaitu tidak mengetahui pangsa pasar yang ada atau tidak mengetahui kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. 4. Tidak ada seleksi merek. Retail tradisional terkendala dalam melakukan seleksi merek barang dagangan mereka untuk menyediakan merek-merek favorit pelanggan karena mereka tidak mempunyai penawaran yang kuat dalam hal penyeleksian merek barang dagang yang akan ditawarkan bagi pelanggan. 5. Kurang memperhatikan pemasok. Pemasok kurang mendapatkan perhatian, khususnya dalam hal jaminan kualitas dan ketersediaan barang dagang. Seringkali, retail tradisional lebih mementingkan faktor lunaknya mekanisme pembayaran barang dagangan dalam melakukan seleksi terhadap pemasok. 6. Melakukan pencatatan penjualan sederhana. Pencatatan penjualan penting dilakukan sebagai upaya untuk melakukan kendali dan evaluasi terhadap penjualan. Paradigma retail modern.
Paradigma retail modern merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengelolaan retail lebih ditekankan dari sisi pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar sasarannya. Modern pula memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam pengelolaan retail. Dengan demikian, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi strategis tidak boleh terabaikan dalam konteks pengelolaan retail modern. 2. Prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Potensi pembeli dapat dievaluasi sekaligus terkait dengan daya beli atau kemampuan belanja. Dengan demikian, potensi pembeli dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif kuantitas atau jumlah pembeli potensial maupun perspektif kuantitas atau kemampuan atau daya beli potensial. 3. Pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Pengelolaan barang dagangan yang terarah harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dilayani dan hal ini akan diimplementasikan terhadap strategi bauran retail yang akan diterapkan oleh retail yang memiliki paradigma pengelolaan retail modern. 4. Seleksi merek yang sangat ketat. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyeleksi barang dagangan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal menyediakan merek-merek favorit pelanggan. 5. Seleksi ketat terhadap pemasok. Pemasok yang baik akan memperhatikan kualitas barang dagangan, keseimbangan pengiriman untuk menjaga keterseimbangan barang dagangan di toko maupun mekanisme pembayaran barang dagangan. 6. Melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Bisnis retail adalah bisnis yang sangat detail dan hanya memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Dengan demikian, sebagian besar retail memiliki paradigma modern melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. 7. Melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Melalui evaluasi keuntungan per produk, retail dapat mengklasifikasikan mana produk-produk yang tergolong sebagai produk cepat laku dan mana yang dikelompokkan sebagai produk yang kurang laku. 8. Arus kas terencana. Kesuksesan retail akan sangat tergantung pada ketersediaan dan keragaman barang dagangan. 9. Pengembangan bisnis terencana. Arah pengembangan bisnis retail modern direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dengan jangka panjang. Fungsi-fungsi bisnis retail, yaitu memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang mereka jual pada konsumen dan memudahkan distribusi produk-produk tersebut bagi mereka yang memproduksinya. Fungsi yang dijalankan oleh retail memiliki manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan sendiri-sendiri terhadap berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan. Maka, pelaku bisnis retail berusaha menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, yaitu beraneka ragam produk dan jasa. 2. Memecah. Jika produsen memproduksi barang dan jasa dalam ukuran besar, maka harga barang atau jasa tersebut menjadi tinggi. Sedangkan konsumen juga membutuhkan barang atau jasa tersebut tidak dalam ukuran besar, dan mereka menghendaki harga yang lebih rendah. Kemudian, retail menawarkan produk-produk tersebut dalam jumlah kecil
yang disesuaikan dengan pola konsumsi para konsumen secara individu dan rumah tangga. 3. Perusahaan menyimpan persediaan. Retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil. 4. Penghasil jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan produsen. 5. Meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang, pelanggan akan membutuhkan retail karena tidak semua barang dijual dengan keadaan lengkap. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, retail benar-benar dapat berinteraksi dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk atau barang dagangan yang memberikan layanan. Karakteristik dasar retail. Yang pertama yaitu pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 1. Jenis barang yang dijual. Retail juga dapat dibedakan berdasarkan produk-produk yang dijualnya. 2. Perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori-kategori barang yang ditawarkan retail. Sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang-barang berbeda dalam kategori barang. 3. Tingkat layanan konsumen. Retail juga berbeda dalam jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. 4. Harga barang dagangan. Retail dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang dikenakannya. Yang kedua, yaitu pengelompokan berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan oleh retail. 1. Penjualan melalui toko, seperti retail tradisional, yang dimana terjadinya hubungan langsung antara retail dan konsumen. 2. Penjualan tidak melalui toko, seperti penjualan online, di mana retail elektronik adalah format bisnis retail yang menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, dan penjualan melalui internet. Yang ketiga yaitu pengelompokan berdasarkan kepemilikan. 1. Pendirian toko tunggal atau mandiri, di mana dimiliki secara swasta tetapi tidak individu, yaitu seseorang atau kemitraan, dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail yang lebih besar. 2. Rangkaian perusahaan, di mana retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi di bawah naungan perusahaan besar. 3. Waralaba, di mana retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Waralaba atau franchise adalah suatu hubungan yang terus-menerus di mana seorang pemilik waralaba memberikan kepada seorang penyewa waralaba hasil bisnis untuk mengoperasikan atau menjual produk. Peluang dalam industri retail. Peluang dalam industri retail memiliki beberapa perubahan, yaitu 1. Perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Secara mendasar, format retail dapat dibedakan berdasarkan A. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. B. Pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. C. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan.
format retail turut berkembang sejalan dengan kebutuhan konsumen tersebut. 2. Meningkatnya konsentrasi industri, di mana saat jumlah format retail yang berbeda meningkat, jumlah para pesaing dalam setiap format akan cenderung menurun. Hal ini terjadi sebagai akibat banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. 3. Globalisasi. Ada beberapa faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan para retail internasional tersebut, antara lain yaitu 1. Pasar domestik yang semakin dewasa. Retail telah memenuhi pasar domestik mereka, seperti di Amerika Serikat. Banyak retail gagal karena banyaknya para pelaku pasar yang memiliki kesamaan produk-produk yang dijual. Maka, alasan inilah yang mendorong retail tersebut untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. 2. Sistem dan keahlian. Retail memiliki kemampuan mengatur toko-toko yang ada di pasar luar negeri dengan baik. 3. Penghalang perdagangan. Semakin banyak kerjasama antara negara, maka lebih memudahkan perdagangan. Peluang bisnis retail di Indonesia. Bisnis retail di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan usaha manufaktur dan peluang pasar yang cukup terbuka, maupun upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan bisnis retail. Secara makro, perkembangan industri retail tidak terlepas dari pengaruh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi, di mana yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Faktor demografi, yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia dan peningkatan kebutuhan masing-masing dari penduduk Indonesia tersebut. Faktor sosial budaya adalah faktor sosial budaya seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Konsumen saat ini menginginkan tempat berbelanja yang aman, lokasinya mudah dicapai, ragam barang dan bervariasi, dan sekaligus dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Industri retail terus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang bersifat individu maupun keluarga. Agar bisnis retail dapat berjalan dengan sukses, maka retail harus dapat menawarkan produk yang tepat dengan harga yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Untuk itu, maka retail harus dapat memenuhi dan memahami karakteristik dari target pasar atau konsumen yang akan dilayani. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.